Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisah ولا تجعل لأحد فيه شيئا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. فيا أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan ta'lim kita membahas kitab Usul ad-Da'wah as-Salafiyah, prinsip dasar dakwah salafiyah, buah karya dari Syekh Abdussalam Ibn Barjas rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-9, yaitu munabadzatu ahlil bid'ah wa tahdzir minhum. Membantah tokoh-tokoh ahlul bid'ah dan mengingatkan umat dari bahaya bid'ah. Membantah syubhat tokoh-tokoh ahli bid'ah dan memperingatkan umat dari bahaya bid'ah. Bid'ah ya ikhwah, dia lawan dari sunnah, sebagaimana syirik lawan dari tauhid. Maka tauhid lawannya adalah syirik, sedangkan sunnah lawannya adalah bid'ah. Syirik itu membatalkan syahadat seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah namun dia berbuat syirik, maka syahadat tersebut batal dengan perbuatan syirik. Begitu pula bid'ah itu bisa membatalkan atau mengurangi syahadat seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian dia berbuat bid'ah, maka akan mengurangi kesempurnaan syahadat dia atau bahkan membatalkannya, karena hukum bid'ah bertingkat-tingkat sebagaimana nanti kita jelaskan. Bid'ah terlarang di dalam agama Islam dan termasuk perbuatan yang haram. Dan bid'ah jalannya syaitan dan perbuatan yang paling dicintai oleh iblis la'natullah alaih. Dan bid'ah dari satu zaman ke zaman yang lain berkembang pesat. Ya, maka menjadi satu ajaran khusus bagi satu kaum yang mereka menyangka kalau perbuatan bid'ah merupakan kebaikan. Dan juga disebutkan ma ahyat al-bid'ah illa umitat as-sunnah atau kama qala. Tidaklah satu bid'ah dihidupkan melainkan akan redup darinya satu sunnah. Maka apabila seseorang menghidupkan bid'ah akan hilang sunnah, karena lawannya dari bid'ah adalah sunnah. Ya, kemudian bid'ah yang diwanti-wanti dan juga diingatkan oleh kaum salaf. Kaum salaf dari zaman dahulu hingga sekarang mengingatkan umat dari bahaya bid'ah. Makanya dakwah salafiyah tidak pernah lepas dari penjelasan seputar bid'ah. Berbeda dengan dakwah selain dari manhajus salaf, dakwah ikhwani, dakwah haraki, atau dakwah kelompok-kelompok lain yang dia selalu menjauhkan kalimat bid'ah dan juga berhati-hati dari bid'ah, bahkan tidak ingin berbicara sama sekali seputar bid'ah. Dan ini juga salah. Ya, mereka mengatakan kalau kita berbicara bid'ah, maka itu sama juga memecah belah umat. Akhirnya mereka mengumpulkan umat di atas kesyirikan dan juga di atas kebid'ahan. Ya. Padahal penjelasan bid'ah, penjelasan yang ditekankan dalam Islam dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu para ulama menjelaskan tentang bid'ah di kitab-kitab akidah. Setelah membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah,
mereka menjelas tentang kelompok-kelompok sesat yang memiliki bid'ah dalam bab akidah. Ya, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lain-lain. Mereka membantah kalau Al-Qur'an bukan makhluk. Mereka menyuruh untuk taat kepada para pemimpin. Mereka membantah orang-orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga menjelaskan bahaya bid'ah terhadap umat. Ya. Maka ini hadyus salaf, petunjuk salaf. Ya, selalu menjelaskan bid'ah dan bahayanya kepada umat agar mereka tidak terjerumus di dalam perbuatan bid'ah tadi. Ya, ada orang datang ke Imam Ahmad rahimahullah karena Imam Ahmad selalu membicarakan si fulan dan si alan. Kalau si fulan mubtadi', si fulan kadzub, si fulan tokoh halul bid'ah, si fulan dusta dan yang lainnya. Maka orang itu datang dan berkata, "Kenapa engkau mengatakan hal tersebut?" Kata Imam Ahmad rahimahullah, idza sakattu ana wa sakatta anta, fa kaifa ya'rifu al-mar' al-haq min al-batil?" Kalau ana diam dan antum diam, bagaimana seseorang bisa mengetahui yang hak dari yang batil? Makanya akan senantiasa ada di umat ini orang-orang yang menjelaskan hak dan menyuarakan hak dan membantah kebid'ahan dan ahli bid'ah. Dan mereka memiliki fadl, keutamaan atas yang lainnya yang dia diam, tidak berbicara akan kebenaran tersebut. Walaupun membantah rudud itu ada dhawabit, ada tata caranya, ada kaidah-kaidahnya yang disebutkan oleh para ulama, tidak bisa serampangan dan juga tidak bisa dilandasi karena kebencian. Cuman membahas bid'ah intinya itu termasuk dari prinsip dasar dakwah salafiyah. Ya. Prinsip dasar dakwah salafiyah. Bid'ah ya ikhwah. Sebelum kita bahas bagaimana kaum salaf membantah bid'ah dan pelaku bid'ah. Bid'ah definisinya tariqatun mubtada'atun atau mukhtara'atun fi syara' tudahi asy-syari'ah. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, bid'ah metode yang baru di dalam agama menyerupai syariat, itu bid'ah. Tariqatun mukhtara'atun fi syara' tudahi asy-syari'ah. Yaitu metode yang baru di dalam syariat, metode yang baru di dalam agama menyerupai syariat, itu bid'ah. Jadi dia hal baru fid din di dalam agama yang menyerupai syariat. Maka dari definisi ini keluar hal-hal yang baru berkaitan dengan dunia. Karena bid'ah itu berkaitan dengan agama. Maka semua yang berkaitan dengan agama, kalau tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW, ya, itu termasuk dari perbuatan bid'ah. Dan bid'ah terlarang di dalam agama. Hukumnya haram. Ya, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang bahaya bid'ah. Dan Nabi SAW juga menjelaskan di dalam hadis. Bahkan aqwalul ulama, perkataan ulama seputar bid'ah sangat banyak sekali. Allah Ta'ala berfirman bahwasanya agama ini telah sempurna. Kata Allah Azza wa Jal, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian, dan aku sempurnakan kepada kalian nikmatku, dan aku ridhai kepada kalian Islam sebagai agama. Maka kalau misalnya sempurna, tidak perlu tambahan apapun juga. Kata Allah Azza wa Jalla, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Rabb engkau dengan penuh kejujuran dan keadilan. Artinya semua yang dikabarkan oleh Allah itu semuanya jujur, tidak ada dusta di dalamnya. Dan semua hukum yang dijelaskan oleh Allah semuanya mengandung keadilan, tidak ada kezaliman sama sekali. Maka agama ini sempurna. Apabila seseorang berbuat bid'ah di dalam agama Islam, dia telah menuduh kalau Nabi SAW membawa atau menyimpan satu perkara yang tidak dijelaskan kepada umat. Ya, makanya Imam Malik rahimahullah ketika menjelaskan tentang bid'ah, kata beliau, "Man ibtada'a fid din fara'ahu hasana
faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah. Barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam agama Islam, kemudian dia menyatakan kalau bid'ah itu hasanah, bid'ah yang baik. Ya, bahkan sebagian orang mengatakan ada bid'ah hasanah. Dia membantah ya kalau perbuatan bid'ah itu boleh, maka dia membagi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Kata Imam Malik, man ibtada'a fid din fara'ahu hasanah. Barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam agama kemudian dia melihat kalau itu perbuatan baik, faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah. Maka dia telah meyakini kalau Muhammad berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Artinya ada yang disembunyikan nama Nabi SAW. Berkhianat Nabi, tidak semuanya disampaikan. Karena Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Kenapa kok ada yang tidak disampaikan sama Nabi SAW kalau agama ini telah sempurna? Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan setelah membacakan ayat tadi, apa-apa yang tidak jadi agama di zaman Nabi SAW, faman lam yakun yauma idzin dinan lam yakun al yauma dina. Semua yang tidak termasuk agama di zaman Nabi SAW, maka pada hari ini juga tidak termasuk agama. Artinya semua yang tidak ditegakkan agama di zaman Nabi SAW, maka hari ini pun juga tidak jadi agama. Karena agama ini telah sempurna, telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian juga disebutkan lau kana khairan lasabaquna ilaih. Ya, kalau seandainya ada perbuatan yang baik, niscaya para sahabat lebih awal mengerjakannya. Ya. Kalau seandainya perbuatan-perbuatan bid'ah yang dikerjakan oleh sebagian orang itu baik, mesti yang pertama kali mengerjakan siapa? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap khutbah Jumat beliau mengatakan, amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kata beliau, fa inna asdaqal hadits, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah Azza wa Jalla, Al-Qur'an. Wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diperbaharui. Dan setiap perkara baru di dalam agama termasuk bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perbuatan bid'ah sesat dan setiap kesesatan berada di api neraka. Ya, ini di setiap khutbah Jumat Nabi SAW mengucapkan ini. Maka dari sini kita mengetahui kalau kalimat bid'ah datangnya dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya seseorang enggak boleh anti dari kalimat bid'ah. Karena kalimat bid'ah yang mengucapkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu sebagian orang ketika dia tidak bisa membantah bid'ah, maka dia mengatakan ada bid'ah hasanah. Karena dia tahu kalau dia membantah bid'ah, enggak bisa kalimat tersebut datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakannya kalau begitu bid'ah ada yang hasanah. Enggak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah sesat. Kata Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat. Dan bid'ah di situ kalau dalam bahasa Arab bentuk nakirah. Dan nakirah tufidul umum. Ya, maksudnya bid'ah di situ sifatnya umum, mencakup semua bid'ah tanpa pengecualian. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berpegang kepada sunnahnya dan sunnah para khulafa serta menjauhkan bid'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajidh."
peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di setelahku. Beliau mengucapkan al-khulafa ar-rasyidin karena mereka tokoh-tokohnya, maka mewakili semua yang dibawa para sahabat atau semua yang dibawa khulafa. Dan ini termasuk dalil anjuran untuk berpegang teguh kepada manhajus salaf. Karena Nabi SAW menggandengkan sunnahnya dengan sunnah siapa? Khulafa ar-rasyidin. Gigitlah oleh kalian dengan gigi geraham kalian. Kemudian Nabi mewanti-wanti dari bahaya bid'ah. Kata Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Jauhilah oleh kalian semua perkara yang baru di dalam agama, karena semua perkara baru termasuk perbuatan bid'ah. Ya, makanya disuruh berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Disuruh juga berpegang teguh dengan sunnahnya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kemudian disuruh untuk menjauhkan perbuatan bid'ah. Makanya termasuk prinsip dasar dakwah salafiyah berpegang kepada sunnah Nabi SAW, kembali kepada manhajus salaf, dan juga menjauhi bid'ah, membantah tokoh-tokoh ahlul bid'ah, serta mengingatkan umat dari bahaya bid'ah. Ya, dari bahaya bid'ah. Dan bid'ah sebabnya banyak. Sebab seseorang bisa berbuat bid'ah banyak. Di antara sebabnya yang pertama al-jahal, kebodohan. Berapa banyak orang bodoh akhirnya dia jatuh di dalam perbuatan bid'ah. Sampai orang-orang yang berilmu juga kadang jatuh di dalam perbuatan bid'ah karena tidak menguasai bab tersebut. Kemudian juga sebab perbuatan bid'ah syubhat. Dia mendapatkan syubhat dan kerancuan, akhirnya dia jatuh di dalam perbuatan bid'ah. Kemudian di antara sebab perbuatan bid'ah yaitu mengikuti tradisi dan nenek moyang. Ya, aba, mengikuti tradisi dan nenek moyang. Maka kalau mengingkari atau meninggalkan apa yang dilakukan oleh nenek moyang seolah-olah tidak sah. Dan mereka menyangka kalau agama ini apa yang diwarisi dari bapak ke anak, nenek moyang, ya, aba. Kemudian juga sebab seseorang berbuat bid'ah ta'assub, fanatik, baik fanatik madhab, fanatik ormas, fanatik golongan, dan yang lain-lainnya. Dan juga sebabnya yang lain taklid, ya, mengikuti taklid buta kepada imam, kepada ustadz, kepada syekh, dan yang lainnya. Dan juga diantara sebab bid'ah tasyabbuh, yaitu menyerupai orang-orang kufar atau non-muslim. Makanya sebagian bid'ah subhanallah adopsi dari orang-orang non-muslim. Kayak kelahiran atau merayakan maulid Nabi SAW. Itu subhanallah ada keserupaan dengan siapa? Kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan yang merayakan kelahiran Nabi Isa siapa? Nasrani. Ya. Maka di situ dirayakan kelahiran Nabi SAW. Orang-orang Nasrani, beliau merayakan awal tahun Masehi. Kemudian umat Islam ikut-ikutan merayakan awal tahun apa? Hijriyah. Maka ada tasyabbuh, ya, mengikuti orang-orang non-muslim termasuk dari perbuatan bid'ah. Ya, sebagiannya itu tasyabbuh. Tadi seperti maulid, kemudian merayakan tahun baru, dan yang lain-lainnya. Ya, ini semua sebab dari seseorang jatuh di dalam lubang kebid'ahan. Ya. Dan kaum salaf semuanya sepakat. Mereka sepakat untuk membantah tokoh-tokoh ahlul bid'ah dan juga mewanti-wanti umat dari bahaya bid'ah. Apalagi sebagian ahlul bid'ah dia menamakan dirinya dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi memberikan rancu kepada manusia siapa ahlus sunnah wal jamaah yang benar. Karena setiap kelompok mengaku dirinya sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Dan ahlus sunnah atau salaf, antum perhatikan kaum salaf,
Mereka berhati-hati dari tokoh-tokoh ahlul bid'ah dan senantiasa membantah ahlul bid'ah. Ini prinsip mereka. Ini saya bacakan beberapa sikap dari kalangan kaum salaf, kerasnya mereka kepada ahlul bid'ah. Disebutkan oleh Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah. Mafdal berkata, "Lau kana sahibul bid'ati idza jalasta ilayhi yuhaddithuka bi bid'atihi hadartahu wa fararta minhu, walakinna yuhaddithuka bi ahadithis sunnah fi budui majlisihi thumma yudkhil 'alaika bid'atahu fa'la'allaha talzam qalbak famata takhruj min qalbik." Kata beliau, kalau seandainya pelaku bid'ah duduk kepada kamu, berbicara kepadamu tentang bid'ah, maka bantahlah olehmu dan tinggalkanlah dia. Lihat, hazartahu, bantah olehmu dan tinggalkan. Ya, jadi bukan duduk sama ahlul bid'ah, duduk berbicara bareng, kemudian duduk di majelis ahlul bid'ah. Karena setiap orang akan memberikan pengaruh dengan keyakinan yang ada di dalam hatinya. Ya, hatta orang mengajar tajwid, kalau dia dari tokoh ahlul bid'ah, dia akan mengeluarkan pendapatnya dan keyakinannya seputar bid'ah. Hatta dia ngajar bahasa Arab juga sama, dia akan mengeluarkan pemikirannya dan syubhatnya seputar bid'ah. Ya, maka di sini bahayanya seseorang duduk dan bermajelis dengan ahlul bid'ah. Disebutkan juga, kana Ibnu Tawus jalisan, faja'a rajulun minal mu'tazilah faja'ala yatakallam, qala fa'adkhala Ibnu Tawus usbu'aihi fi udhunayhi wa qala libnihi ya bunayya adkhil usbu'aika fi udhunayka washdud wa la tasma' min kalamihi syai'an. Qala Ma'mar yani anna al-qalb dha'if. Tawus, siapa Tawus ikhwah? Tawus, kalau antum baca kitab tafsir sering menemukan nama dia ini, Tawus. Dia salah seorang ulama ahli tafsir dan dia murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Namanya Tawus. Suatu hari Tawus duduk. Datang seorang lelaki dari kalangan Mu'tazilah. Kemudian berbicara laki-laki ini, pastinya berbicara seputar agama. Maka lihat Tawus memasukkan kedua tangannya ke kuping. Kemudian ada anaknya, dia berkata juga kepada anaknya, "Ai bunayya adkhil usbu'aika fi udhunaika washdud." Wahai anakku, masukkanlah kedua jarimu ke kupingmu dan tutup erat-erat. Wala tasma' min kalamihi syai'a, jangan kamu dengar dari perkataan orang tadi sedikit pun. Ma'mar yang meriwayatkan kisah ini mengatakan karena hati itu lemah. Lihat Tawus, subhanallah, dengan kedudukannya yang sangat besar, ilmunya yang sangat luas, masih berhati-hati dengan tokoh-tokoh ahlul bidah. Makanya dia tidak mendengarkan sama sekali perkataan ahlul bidah dan dia menjauh. Maka ahlus sunnah dikenal tidak dekat dengan ahlul bidah, menjauhkan majelis-majelis ahlul bid'ah, membantah kebid'ahan. Tidak dikenal di kalangan mereka kalau mereka duduk bareng dengan ahlul bid'ah, duduk ngisi kajian bareng dan yang lainnya. Karena itu bisa pertama merekomendasi tokoh ahlul bid'ah tadi, yang kedua dikhawatirkan terkena syubhat dari tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Ya. Makanya ada perkataan yang sering dikatakan sama orang awam, cuma perkataannya itu salah. Kata dia, perkataannya dalam bahasa Arab, khudh ma safa watruk ma qadar. Apa tuh artinya? Khudh ma safa watruk ma qadar, ma qadar. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ambil baiknya, buang buruknya. Kadang anak hadir di ustadz siapa aja, yang baik anak ambil, yang buruk anak buang. Ini salah. Yang pertama, dia menyelisihi hadis salaf, petunjuk salaf. Ya, lihat Tawus
dengan keilmuan yang sangat luas. Mesti dia tahu mana yang batil, mana yang hak. Tapi tetap sikap dia menjauhkan ahlul bidah dan tidak mendengar dari perkataan ahlul bidah. Karena al-qalb dhaif, hati ini lemah. Ya, berapa banyak orang mendengarkan syubhat, akhirnya terkena dengan syubhat tadi. Nah, apalagi selain dari Taus, yang dia tidak punya timbangan dari perkataan seseorang apakah di atas hak atau batil. Ya, akhirnya jadilah dia campur aduk, semua diambil tanpa ada filter sama sekali. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini banyak menyimpang dan banyak terkena fitnah. Ya, oke, di sini kehati-hatian di dalam mengambil ilmu din. Kata Ibn Sirin rahimahullah, inna hadzal ilm dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini termasuk dari bagian agama. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu kalian. Kalau dia mengambil dari ahlul bid'ah, maka dikhawatirkan dia terkena syubhat ahlul bid'ah atau bahkan dia menjadi ahlul bid'ah. Bisa difahami ya? Kemudian juga disebutkan haddatsana Salam ibn Abi Muti' anna rajulan min ashabil ahwa qala li Ayyub as-Sakhtiyani, ya Aba Bakar, as'aluka an kalimatin. Qala Ayyub wa ja'ala yushir bi usbu'ihi wala nisfa kalima wala nisfa kalima. Abu Ayyub as-Sakhtiyani, salah seorang tabi'in, ulama besar, didatangi sama tokoh ahlul bid'ah. Kata tokoh ahlul bid'ah tersebut, wahai Abu Bakar as-Sakhtiyani, aku ingin berbicara denganmu. Maka kata Ayyub, tidak ada. Engkau tidak boleh berbicara kepadaku. Walaupun setengah perkataan tidak aku terima. Ya, lihat bagaimana salaf menjauhkan tokoh-tokoh ahlul bid'ah dan tidak mendengarkan perkataan ahlul bid'ah. Makanya di sini Syekh Abdul Salam mengomentari, fahakadza kana salaf. Beginilah keadaan salaf rahmatullah alaihim ajma'in, ya'zifuna 'anil istima'i ilal mubtadi'ah. Mereka menjauhi untuk mendengar tokoh-tokoh ahlul bidah. Bal wa yuhadziruna min dzalik, bahkan mengingatkan umat dari bahayanya mereka dan kebid'ahan. Li'alla yalij fil qalbi syai'un min bid'ahihim, agar tidak sedikit pun bid'ah mereka masuk ke dalam hatinya. Fatahsul inda idzin al-halakah, maka pada saat itu akan binasa dia kalau bid'ah masuk ke dalam hatinya. Kemudian kata beliau, fa kaifa bila yakunu qauluhum fi man yujalis al-mubtadi wa yahdur durusahu. Terus bagaimana pendapat engkau orang-orang yang sering duduk dengan tokoh-tokoh ahlul bid'ah, bahkan hadir di kajian-kajian mereka, ya. Maka ini juga pentingnya seseorang jangan hadir di kajian-kajian bid'ah, ustadz-ustadz syubhat dan yang lainnya. Sebagian orang barometer melihat ustadz apa? Retorika. Kalau retorikanya bagus, tandanya dia ustadz, terkenal dan yang lainnya. Mansib, kedudukan, gelar, pintar berbicara, dan yang lain-lain itu bukan patokan kalau seseorang berada di atas aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Dahulu sebagian ahlul bidah itu pintar berbicara, ya, bahkan pintar berdebat. Sebagian lagi pintar menulis, tapi tidak menjamin kalau dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Makanya orang awam disebutkan di dalam perkataan salaf, al-ustadz indal awam man sa'adal mimbar. Ustadz bagi orang awam semua yang naik mimbar. Semua yang naik mimbar jadi apa? Jadi ustadz. Semua yang pintar bicara jadi ustadz, ya. Nah, makanya mereka nggak memiliki barometer siapa ahlus sunnah atau siapa bukan ahlus sunnah. Harus ditanyakan kepada ahlul ilmi agar mereka tahu mana ahlus sunnah dan mana bukan ahlus sunnah. Sebagian ahli ilmu hanya sekedar melihat seseorang, dia bisa menilai orang ini
terpengaruh dengan pemikiran ini. Sebagian ahli ilmu melihat tulisan-tulisan, dia sudah menilai kemana arah pemikiran dia dan seterusnya. Ini selain dalamnya ilmu mereka, tajribah. Dia punya pengalaman di dalam hidup, bisa menilai kemana arah perginya seseorang. Ya. Disebutkan juga, lamma qadima Sufyan ats-Tsauri al-Basrah, ja'ala yanzur ila amri Rabi' ibn Sabih wa qadrihi 'inda an-nas fasala an madhhabihi faqalu lahu ma madhhabuhu illa sunnah ay laysa na'rif min madhhabihi illa sunnah faqala man bitanatuhu qalu ahlul qadar qala fahuwa qadari. Sufyan ats-Tsauri, dan Sufyan ats-Tsauri ulama hadis, marja', tempat kembali dalam ilmu hadis. Ya, perkataannya sangat besar seputar hadis, seputar rijalul hadis. Dia pernah datang Basrah. Subhanallah, di Basrah semua orang mengagungkan seorang lelaki namanya Ar-Rabi' ibn Sabih. Dan Sufyan ats-Tsauri nggak tahu siapa ini Ar-Rabi' ibn Sabih. Kemudian ditanya sama Sufyan ats-Tsauri, apa mazhabnya dia? Artinya apa akidahnya dia? Orang-orang berkata kalau akidahnya sunnah. Artinya kita tidak tahu kecuali dia sahibus sunnah, dia ahlus sunnah. Kemudian kata Sufyan ats-Tsauri, man bitanatuhu, siapa teman dekatnya? Siapa teman dekatnya? Kata orang tersebut, ahlul qadar, teman dekatnya orang yang punya keyakinan qadariyah. Artinya yang punya pemahaman salah dalam bab takdir. Maka langsung kata Sufyan ats-Tsauri, kalau begitu dia qadari. Dia adalah orang yang terpengaruh pemikirannya dengan qadariyah. Kenapa? Karena tadi kita sebutkan dikenal kalau ahlus sunnah itu tidak berteman dengan siapa? Ahlul bidah. Kalau ada orang teman dekatnya ahlul bid'ah, mesti dia serupa. Ya. Dan ini kaidah di dalam pertimbangan. Kalau seseorang memang kuat memegang manhaj dan juga memegang akidah dan dia berjalan sesuai dengan manhajus salaf, pasti dia menjauhi tokoh-tokoh ahlul bidah. Tapi kalau ada orang mengaku dirinya bermanhaj salaf, akidah ahlus sunnah wal jamaah, teman dekatnya dan sering duduk dengan ahlul bid'ah, maka dia tidak jauh punya pemikiran-pemikiran seperti itu, atau paling tidak dia ada syubhat dalam dirinya. Ya, karena dia keluar dari jalur manhajus salaf. Ya. Kata Fudail bin Iyad, antum perhatikan perkataannya, al-arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf, wa la yumkin an yakuna sahibu sunnatin yumali sahiba bid'atin illa minan nifaq. Kata beliau, al-arwah junudun mujannadah, jiwa itu berkelompok-kelompok. Jadi manusia itu hidup mesti ama yang sesuai dengan dirinya. Dan ini sabda Nabi SAW, al-arwah junudun mujannadah. Ruh manusia itu berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa minha i'talaf. Yang sesuai dengan dia akan berkumpul bersama. Fama tanakara minha ikhtalaf. Yang tidak sesuai dengan dia akan tinggalkan berselisih. Kemudian kata Fudail, wala yumkin an yakuna sahibu sunnatin yumali sahiba bid'atin. Tidak mungkin ahlus sunnah artinya berdekatan atau menjadikan ahlul bid'ah sebagai teman dekatnya. Kecuali itu termasuk kemunafikan. Artinya nggak mungkin ada ahlus sunnah, bahkan ulama ahlus sunnah terkenal duduk bareng, bercengkrama, berdiskusi bareng, ngisi bareng dengan ahlul bid'ah. Tidak mungkin. Gimana dia sehari-hari menjelaskan bahaya bid'ah, kemudian dia duduk dengan tokoh ahlul bid'ah? Mustahil. Kalau misalnya memang dia duduk, mesti ada kemunafikan dalam dirinya. Ya, atau ada syubhat, atau dia serupa dengan orang tadi. Ya. Kata Ibn Battah yang meriwayatkan perkataan Fudail, sadaqa Fudail. Sangat benar apa yang dikatakan Fudail,
fa inna nara dzalika ayanan. Kita melihat itu secara jelas. Gak mungkin ahlu sunnah duduk dengan ahlul bidah. Maka antum lihat subhanallah. Imam Malik ketika kajian, ada orang yang bertanya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Allah bersemayam di atas arsy. Wahai Imam Malik, gimana bersemayamnya Allah? Ini kalimat nggak pernah diucapkan sama sahabat. Kemudian datang orang ini di majelis Imam Malik nanya masalah tersebut yang nggak pernah ditanya Abu Bakar dan Umar. Maka Imam Malik menundukkan kepalanya berkeringat saking besarnya pertanyaan dia. Dijelaskan sama Imam Malik kalau istiwa ma'lum, bersemayam diketahui dalam bahasa Arab, bagaimananya tidak diketahui, mengimaninya wajib, fala araka illa mubtadi'an. Aku tidak melihat kamu kecuali kamu seorang mubtadi', seorang ahlul bid'ah. Dalam riwayat disebutkan diusir dari majelisnya Imam Malik. Dalam riwayat lain disebutkan dipukul sama Imam Malik kemudian diusir. Ya, artinya begitu keras sikap ahlus sunnah terhadap mubtadi'. Maka nggak mungkin ada ulama ahlus sunnah duduk bercengkrama dengan tokoh-tokoh ahlul bidah. Ya, itu prinsip dakwah salafiyah. Karena di antara prinsip dakwah salafiyah rudud. Dia membantah kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ahlul bidah kepada umat. Nggak mungkin dia habis itu bercengkrama bareng dengan ahlul bidah. Sampai antum lihat perkataan yang lain. Perkataan yang lain, kata Ahmad ibn Sinan, qal lain yujawirani sahibu tunbur ahabbu ilayya min an yujawirani sahibu bid'atin lianna sahibat tumbur anhahu wa aksir at-tumbur wal mubtadi yufsid an-nas wal jiran wal ahdath. Apabila aku bertetangga dengan orang, tumbur itu semacam alat musik gitar. Artinya aku bertetangga dengan pelaku musik atau pemain musik, lebih aku cintai dibandingkan aku bertetangga dengan pelaku bid'ah. Kenapa? Karena kalau pelaku musik aku hanya melarang kemudian aku hancurkan atau rusakkan alat musiknya, selesai. Tapi pelaku bid'ah merusak manusia, merusak tetangga dan merusak semuanya. Bahkan perkataan mereka yang lain, apabila aku keluar dari rumah seorang pelacur, lebih mending dibandingkan aku keluar dari rumah pelaku bid'ah. Karena kalau pelacur maksiat, sedangkan bid'ah dosanya lebih besar dibandingkan pelacur tadi, zina. Sebagian juga mengatakan apabila aku bertetangga dengan kera dan anjing, lebih aku sukai dibandingkan bertetangga dengan tokoh-tokoh ahlul bidah. Dan seterusnya. Ini semua menunjukkan kerasnya salaf di dalam membatasi diri dengan tokoh-tokoh ahlul bidah. Ya, jadi kalau antum lihat ada orang bercengkrama dengan ahlul bidah, benar-benar memperlihatkan kemesraan, kemudian juga memperlihatkan toleransi satu dengan yang lainnya, maka dakwanya dia keluar dari dakwah salafiyah. Karena tidak dikenal manhajus salaf, dia bermudah-mudahan dengan tokoh-tokoh ahlul bid'ah dan bermudahan dengan kegiatan-kegiatan bid'ah. Bisa difahami ya? Ya, bisa. Cuman di sini ada beberapa hal yang ingin kita tekankan. Yang pertama, harus dibedakan antara tokoh ahlul bid'ah dengan orang-orang awam yang berbuat bid'ah. Jadi bukan tadi perkataan kita dipukul rata semua orang. Akhirnya antum pulang ke rumah, imam masjid nggak disapa. Dia ngomong tutup kuping. Dan yang lainnya. Harus dibedakan antara tokoh ahlul bid'ah dengan orang awam yang berbuat bid'ah. Ini yang tadi disebutkan semuanya adalah tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang sangat berbahaya dan memiliki syubhat yang kuat. Adapun orang-orang awam yang dia tidak tahu, kadang ngaji nggak bisa, nggak tahu tata cara wudhu, nggak tahu tata cara sholat, kadang dia beragama hanya ikut-ikutan, dia ngelihat kiainya seperti itu kemudian dia ikut-ikutan, maka sikap kepada mereka bukan yang seperti kita jelaskan. Sikap kepada mereka kita berbuat baik, menasehati, mengarahkan,
memberikan kebaikan dan seterusnya, karena mereka adalah orang awam dari kalangan kaum muslimin yang bodoh, tidak tahu agama, cuman membangun agamanya hanya sekedar ikut-ikutan. Bukan tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang harus ditinggalkan. Yang harus ditinggalkan dan dijauhi tokoh-tokohnya yang memang dia bersuara seputar bid'ah dan menyuruh manusia kepada kebid'ahan atau kesyirikan. Nah, itu kita tinggalkan, kita tidak hadir di majelisnya, ya, kemudian kita menjaga jarak dan yang lainnya. Bisa difahami ya? Cuman kalau semisalnya memang orang-orang awam atau bahkan guru-guru ngaji yang memang dia hanya sebatas ngajar Al-Quran dan ilmunya dibangun di atas taklid, tidak punya ilmu, ya, dan yang lain-lain, maka orang-orang awam atau mungkin orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang kuat dan bukan tokoh ahlul bidah, maka dia dinasehati dan diberikan arahan. Sikap ini semuanya kepada siapa? Tokoh-tokoh ahlul bidah. Bisa difahami ya? Kemudian juga yang kedua, di antara perkara yang penting ini, tidak semua orang ikut membantah tokoh ahlul bid'ah. Ini juga penting. Karena kadang sebagian orang semuanya ikut membantah. Akhirnya terjadi perdebatan yang sangat banyak di media sosial. Kadang sebagian orang belum bisa baca Al-Quran ikut bantah ahlul bid'ah. Ya. Nah, enggak semua orang ikut membantah. Ada orang-orang yang khusus yang memang dia bisa membantah syubhat-syubhat ahlul bidah atau menjelaskan kebenaran dari perkara-perkara batil yang ada di masyarakat. Yaitu tugasnya orang-orang yang berilmu. Tapi kalau misalnya memang orang-orang awam atau orang-orang yang sedang belajar, dia fokus kepada mempelajari ilmu dasar-dasar agama. Karena membantah satu dengan yang lainnya, kemudian juga banyak mengeser makalah-makalah seputar fitnah, banyak mendengarkan kajian-kajian bantahan yang belum sesuai dengan kapasitas ilmu dia, itu banyak menyebabkan seseorang futur. Banyak menyebabkan seseorang futur dan meninggalkan yang lebih maslahat buat dirinya, yaitu menuntut ilmu syar'i. Ya, makanya nggak semua ulama itu membantah. Ya. Ada yang memang dia diberikan oleh Allah kemampuan untuk membantah, ada dia tidak membantah. Dia hanya menjelaskan agama yang hak, kemudian dia selesai di situ. Ya, karena tidak semua orang dikasih kemampuan dalam bab itu. Maka manusia bertingkat-tingkat dalam bab ini. Dan tidak semua yang membantah itu memiliki sifat objektif. Kadang dia membantah cuma di dalam hatinya ada kebencian. Akhirnya dia sebenarnya membenci cuma dibungkus agama. Ya, akhirnya jadi kurang barokah bantahannya. Ya, makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah dia membantah ahlul bidah, tapi dia juga mengatakan haula muthabun ala qadri niyatihim. Mereka tetap mendapatkan pahala ahlul bidah ini sesuai dengan kadar niat mereka dan keikhlasan mereka. Ini insaf, objektif, adil. Artinya dia membantah kesalahannya tapi menjelaskan juga kalau kebaikan ada pada mereka. Ya. Nah, ini juga penting. Makanya ya, membantah itu fun. Satu bakat di dalam ilmu din yang tidak semua orang bisa. Apalagi sampai menyebut nama dan yang lainnya. Ya. Nah, ini juga penting ya, enggak semua orang ikut membantah ahlul bidah, tokoh ahlul bidah dan yang lainnya. Kadang sebagian orang nonton geram, akhirnya statusnya terus-terusan bantah ahlul bidah, ya, ngirim lagi bantah dan yang lainnya, akhirnya dia meninggalkan yang lebih maslahat buat dia dari ilmu-ilmu dasar agama, akidah, tauhid, macam-macam syirik, salat dan yang lain-lainnya. Ya, maka setiap orang memiliki kedudukan masing-masing dan memiliki kelebihan masing-masing. Bisa dipahami ini ya. Ya, dan juga bantah ini bukan berarti harus membeberkan aib. Sebagian orang membantah berlebihan sampai menyebarluaskan aib dia. Makanya ini juga bahaya. Dikatakan al-mu'min yansah wa yastur wal fajir yahtik wa yu'ayyir. Seorang mukmin menasehati dan menutup kesalahannya. Artinya dia menutupi aib orang tadi sambil dia menasehati. Wal fajir, dan orang yang jahat
menjatuhkan harga diri dan menjelekkan dan menyebarkan aibnya. Nah, itu fajir, orang yang jahat. Kalau orang mukmin, dia menasehati dan menutupi aibnya. Artinya menutupi aib yang orang yang dinasehatinya. Wal fajir, sedangkan orang yang jahat, yahtik, dia menyebarluaskan aib dan menjatuhkan harga diri orang. Ya, makanya ini enggak semua orang bisa, ya, dalam berkaitan dengan ar-rudud. Ya, seseorang mencukupkan hal-hal ini dengan orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Kemudian juga yang berkaitan dengan bab ini, bab rudud, bantah membantah itu sedikit dalam Islam. Ya, yang paling banyak adalah bab yang berkaitan dengan ilmu syar'i. Makanya kitab-kitab rudud itu sedikit bantahan-bantahan. Yang banyak kitab-kitab yang berkaitan dengan dasar-dasar agama. Menunjukkan kalau rudud tidak setiap saat harus bantah. Tidak setiap saat harus mentahdzir. Ya, cuman ada saat-saat tertentu dijelaskan kesalahan dan dibantah. Ya, maka satu kesalahan juga kalau seseorang senantiasa kajiannya mesti ada rudud, bantahan lagi dan yang lainnya. Makanya orang yang paling atau orang yang banyak membantah atau menjelaskan kesalahan si fulan dan kesalahan si alan, itu yang paling keras hatinya. Karena ilmu-ilmu tadi kalau tidak dibarengi dengan ketakwaan dan insaf, keadilan dan objektif, itu mengeraskan hati. Ya, makanya ini penting juga. Ya, misalnya kita bahas tentang Al-Quran, bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Al-Quran, kemudian kita menjelaskan kesalahan kelompok-kelompok lain seputar Al-Quran, itu bab dari agama. Supaya tambah jelas bagaimana sikap kita kepada Al-Quran dengan mengetahui kesalahan orang seputar Al-Quran. Kita menjelaskan tentang kedudukan sahabat-sahabat Nabi SAW. Kemudian kita menjelaskan kalau Khawarij, dia berbuat seperti ini kepada keluarga Nabi SAW. Kalau orang Syiah berbuat seperti ini kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Penjelasan seperti itu bermanfaat. Kenapa? Agar yang hak menjadi jelas dengan dijelaskan lawan-lawannya dan musuh-musuhnya. Sebagaimana dikatakan, wa bididdiha tatabayyanul asya', dengan lawannya akan menjadi gamblang dan jelas hak tadi. Tapi kalau semisalnya kajian hari ini bahas misalnya Khawarij, nanti besok bahas ini, kelompok-kelompok sesat menyebutkan tokoh-tokohnya dan yang lainnya, sedangkan yang hadir tidak memiliki kapasitas dasar ilmu agama yang kuat, maka ilmu itu kadang kurang bermanfaat, bahkan bisa menyebabkan futur dan yang lain-lainnya. Nah, maka ini juga penting, ya, kalau pembahasan yang paling penting dibahas dan diajarkan adalah dasar-dasar ilmu agama. Cuman ini menunjukkan prinsip dasar dakwah salafiyah, dia keras terhadap tokoh ahlul bid'ah dan mewanti-wanti umat dari bahaya bid'ah. Kenapa ya ikhwah? Karena sebagian kelompok nggak mau bahas bid'ah. Ya, dia bilang kalau antum bahas bid'ah, antum sama juga memperpecah belah umat. Kalau antum bahas bid'ah, antum kaku. Kalau antum bahas bid'ah, antum kurang fleksibel. Ini juga salah. Bahkan sebagian nggak mau mengeluarkan kalimat bid'ah. Ya. Maka di sini ditekankan kalau dakwah salafiyah keras terhadap para pelaku bid'ah dan keras terhadap perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya. Sedangkan sebagian kelompok dia mengatakan atau punya prinsip al-ghaya tubarrirul wasilah. Tujuan itu menghalalkan segala cara. Artinya mau bid'ah mau syirik, kalau tujuannya sama, ayo kita bergabung. Bahkan sebagian mereka mengatakan kita memberikan toleransi yang sangat besar dari khilaf di antara kita. Artinya kalau misalnya antum punya pendapat seperti ini, kita toleransi, nggak jadi masalah. Selama kita memiliki tujuan yang sama. Ini juga salah. Ya. Ini semuanya keluar dari prinsip dasar dakwah salafiyah. Ya, dengan ini seseorang bisa menilai mana dakwah yang hak, mana dakwah yang tidak hak, mana yang berjalan di atas manhajus salaf dan mana yang tidak berjalan di atas manhaj as-salaf. Apalagi belakangan ini banyak yang rancu bergabung dengan tokoh-tokoh ahlul bid'ah, ikut kegiatan-kegiatan bid'ah dan yang lainnya,
bahkan membolehkan kegiatan-kegiatan yang jelas bid'ah, dilarang oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, dibolehkan oleh mereka di kajian-kajiannya atau ya di tulisan-tulisannya. Namun kita cukupkan sampai di sini ya ikhwah. Kita tidak buka sesi tanya jawab takut hujan. Ya kita lanjutkan pekan depan insyaallah taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallam baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.